berkumpul di kelas yang insya Allah berikan rahmat buat kita dalam pembelajaran. Pembelajaran hari ini kita akan membahas terkait Pancasila. Di sini ada yang tahu Pancasila? Berapa? Ada berapa poin Pancasila? 5. Poin pertama apa? Sebutin lagi tapi satu orang. Tadi kan bareng-bareng, sekarang satu orang. Ada yang berani nggak? Ayo, cumhen. Ada hadiahnya loh. Dia mau katanya boleh sambil berdiri biar kelihatan sama yang lain. Berdiri di situ aja. Perkenalan dulu ya. Saya kan belum kenal. Namanya siapa? Terus baru deh boleh bacain. Ya boleh. Nama panjang, nama pendek, nama panggilannya boleh disebutin boleh. Nama perkenalkan. April. Panggilannya? Panggilannya siapa mereka? Nisa. Oke, boleh sok dibacain poin Pancasila dari 1 sampai 5. Sekarang ibu mau tanya, di sini ada yang tahu nggak makna dari poin pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, maksudnya apa? Ada yang tahu nggak? Kasih contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira kalau ketuhanan yang Maha Esa itu kita harus kayak gimana? Ibadah, betul. Ada lagi? Yang disebutin kalian juga benar, ngaji, ibadah. Itu merupakan salah satu penerapan dari sila Pancasila yang pertama. Kalau contoh penerapan sila pertama Pancasila sama yang agamanya beda dari kita apa? Ada yang tahu nggak? Toleransi, benar. Ada lagi? Menghormati. Ada lagi nggak? Saling menghargai. Jadi sila pertama Pancasila itu bermakna di mana kita harus saling menghormati, menghargai atas perbedaan agama yang ada di Indonesia. Di sana juga kita diajarkan untuk saling menerima, saling menjaga tanpa adanya perpecah belahan. Itu Bu Rika. Nah, jadi di setiap kan tadi Pancasila itu ada 5 ya, ada 5 poin. Nah, di setiap poin sila Pancasila itu pasti ada penerapannya gitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan belajar itu supaya belajarnya nggak boring. Jadi kita mau sambil praktek aja langsung. Kan tadi udah ya poin pertama Pancasila. Kalau poin yang kedua apa? Kalau contoh penerapan poin kedua kira-kira kayak gimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus apa lagi? Ada lagi? Harus adil. Tadi poin berapa? Sila kedua, kemanusiaan yang adil. Pasti adik-adik di sini tahu ya semua kalau misalkan kemarin di Sukabumi ada bencana di mana coba itu kejadiannya? Iya banjir. Di mana banjirnya? Di Jampang, di Pelabuhan Ratu, di mana lagi Sagaranten. Nah, terus setelah kejadian itu banyak sekali nih yang open donasi, banyak sekali yang buka open donasi buat bantuan.
Berarti itu termasuk ke kemanusiaan yang adil dan beradab, karena mereka ada inisiatif buat bantu saudaranya yang kesusahan. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab itu kita bisa saling tolong menolong juga. Ada tambahan? Ya, jadi sila kedua itu mengenai tentang kemanusiaan gitu ya. Jadi kita itu ketika ada saudara kita di luar sana yang terkena musibah, kita dapat membantunya. Sisi kemanusiaan kita itu keluar, sisi kemanusiaan itu terlihat ketika kita itu membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Nah contohnya apalagi di situ teh ada juga namanya hak dan kewajiban. Nah misalnya kan adik-adik semua kan ini kan sekolah ya, adik-adik mendaftar di sekolah SDN 01 Selanjang ini. Nah, jadi hak adik-adik di sini adalah untuk dapat bersekolah. Lalu kewajiban adik-adik di sini sebagai siswa itu apa? Yaitu untuk belajar. Untuk apa lagi? Menuntut ilmu. Dan juga untuk apa lagi? Ayo. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, tadi kan sila kedua ya. Sekarang sila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Apa sih makna dari sila ketiga, ada yang tahu gak? Persatuan Indonesia. Terus ada lagi perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan lain-lainnya. Jadi di Indonesia itu memiliki ragam suku, budaya, agama, ras. Dari perbedaan tersebut, perbedaan suku, ras, agama, dan budaya itu saling menghormati satu sama lain atau disebut toleransi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira contohnya kayak gimana? Ada yang tahu nggak? Kira-kira nih kalau kalian lagi main bola, terus kan kalau main bola ada peraturannya ya? Kalau misalkan keluar garis itu namanya apa? Out. Terus kalau masuk ke gawang? Gol. Kira-kira aturan itu gunanya buat apa? Biar apa? Itu salah satu contoh pengimplementasian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah beberapa contoh dari sila-sila Pancasila. Jadi, seadanya sila Pancasila itu bukan cuma kok ada aja, ada tulisannya, kita baca setiap upacara, tapi di dalamnya pun mengandung makna nih, makna-makna yang bisa kalian implementasiin di kehidupan kalian. Ambil kotak 2. Aturan dari permainan ini yaitu ketika anak tidak berhasil melempar alat pelempar, Kelompok berapa ini? Kelompok 3 siap-siap. permainan akan dilanjutkan kepada kelompok berikutnya. Namun jika permainan Kelompok 3 ya. sesuai dengan Di aturan kelas ada seorang teman baru yang berasal dari daerah lain. yang ada pada Ia sulit
kegiatan kita. Sebelum ditutup, kita tadi udah belajar apa aja? Makna Pancasila. Apa lagi? Terus contoh pengamalan, sama tadi kita ada main permainan tradisional ya. Kayak apa tadi? Seru nggak? Buat tadi permainannya, maaf ya kalau misalkan dari ibu-ibu dan bapak video ini ada kesalahan. Tadi juga kan ada yang injak garis tapi nggak di stopnya karena emang tempatnya terbatas. Mudah-mudahan dengan permainan ini kalian